Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial Mahir Menulis Lagu dari mahirmenulislagu.com. Di sini saya Endi Danianto akan sharing tentang sebuah pertanyaan yang muncul di grup Mahir Menulis Lagu di Facebook tentang cara membuat lagu yang bernuansakan semangat itu bagaimana. Oke, jadi video tutorial singkat ini akan menjelaskan beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan kalau teman-teman ingin membuat lagu yang bernuansakan semangat atau membuat lagu yang tadinya terdengar agak lemes atau mungkin agak loyo, lalu mengubah nada dan melodinya sehingga menjadi lebih semangat. Oke, jadi dari diskusi yang sudah dilakukan di grup Facebook, saya menyebut ada 4 cara untuk membuat lagu yang lebih semangat atau yang terdengar semangat ya. Tentunya keempat cara ini bukan satu-satunya, dalam arti bukan cuma ada 4 cara ini, tetapi ada cara-cara lain dan teman-teman saya sarankan bebas untuk bereksplorasi menemukan caranya sendiri. Tapi di sini kita akan menggunakan beberapa teknik sehingga lagu yang teman-teman bikin akan terdengar lebih bersemangat. Yang pertama adalah tentunya gunakan skala mayor. Oke, jadi skala mayor di sini yang dimaksud adalah seperti C mayor atau D mayor atau E mayor dan seterusnya. Sementara kalau skala minor, ya kan, lawannya itu skala minor, biasanya berhubungan dengan emosi-emosi yang sedih. Jadi kalau skala mayor dia cenderung terasosiasi dengan emosi-emosi yang bahagia. Nah, untuk mendemonstrasikannya di sini saya akan berpindah sebentar untuk meminjam virtualpiano.net. Di sini seharusnya teman-teman bisa mendengar suaranya ya. Oke. Jadi, kalau skala mayor itu seperti C mayor, bunyinya terasosiasikan dengan emosi yang positif, sementara kalau skala C minor, dari nadanya aja udah kedengaran sedih ya. Begitu juga mungkin contoh lain adalah D mayor dan D minor. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat lagu yang bernuansakan semangat, kita akan memakai skala mayor. Nah, di sini saya ingin mengambil sebuah secarik lirik ya, atau secarik kata-kata yang akan kita gunakan, yaitu dari judul video tutorial ini sendiri, yaitu cara membuat lagu bernuansakan semangat. Oke. Nah, kalau kita pakai skala C mayor dan kita bikin sebuah melodi menggunakan kata-kata cara membuat lagu bernuansakan semangat, maka kira-kira hasilnya bisa menjadi seperti ini. Ya, oke. Itu tadi menggunakan nada-nada pada skala C mayor. Coba kalau kita ganti menjadi C minor seperti apa kedengarannya ya? Coba ya. Saya berasa lagi ada di kuburan. Oke, jadi itu sekedar untuk ilustrasi. Sebuah rangkaian melodi yang kita ambil sederhana aja, yaitu untuk menyanyikan secara lirik cara membuat lagu bernuansakan semangat, tetapi itu tadi barusan pada skala C minor, dan teman-teman bisa dengar bahwa dia terdengar sangat sedih, sementara versi skala mayornya dia terdengar lebih bersemangat. Oke, jadi yang pertama adalah pakai skala mayor. Selanjutnya yang kedua yaitu gunakan not yang singkat. Dalam arti di sini teman-teman gunakan not yang durasinya singkat ya. Jadi kalau teman-teman familiar dengan durasi not seperti not penuh ya kan, full note atau not setengah, half note atau not seperempat, quarter note, lalu ada not seperdelapan, eighth note. Itu contohnya seperti kalau not penuh kan dia 4 ketuk. Wagapat, wagapat. Nah, kalau seperempat dia 1 ketuk ya. Wagapat. Nah, tadi kan sebelumnya kita pakai not seperempat semua ya. Jadi cara membuat
lagu bernuansakan semangat. Meskipun secara emosinya bahagia, tapi memang terdengar agak menyeret-nyeret ya dalam arti. Jadi agak orang yang mendengarnya akan merasa mungkin agak bosen, dan ini kenapa lagunya kayak lagu anak-anak mungkin terdengarnya. Jadi di sini kita pakai not yang lebih singkat. Coba mungkin seperti ini. Nah, jadi di situ kita menggunakan perpaduan antara beberapa not seperempat dengan not yang lebih cepat, sepertinya seperdelapan ya. Jadi, cara membuat lagu bernuansakan semangat. Dan memang akibatnya temponya menjadi lebih cepat ya, karena di sini kita agak membuat not-notnya menjadi lebih padat. Jadi itu cara kedua yaitu menggunakan not yang singkat, yang sebenarnya juga berhubungan dengan cara ketiga, yaitu gunakan phrasing yang padat. Nah, phrasing itu sebenarnya kalau menurut definisi saya itu adalah kepadatan nada itu sendiri. Jadi kan misalkan kalau kita ambil not seper atau setengah, misalkan tua 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 tua. Nah, itu phrasingnya lebih longgar. Sementara kalau kita ambil not seperempat, tua 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 tua, itu phrasingnya lebih padat. Apalagi kalau kita pakai not seperdelapan ya, jadi lebih cepat gitu. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menggunakan not yang singkat, yaitu nada buat lagu bernuansakan semangat. Kalau kita pakai phrasing yang lebih padat, mungkin contohnya akan seperti membuat lagu bernuansakan semangat. Oke, jelas itu jauh lebih energetik, lebih penuh energi dibandingkan versi pertama yang menyeret, yang cara membuat lagu, seperti itu. Jadi sekarang kita udah punya cara membuat lagu. Nah, lalu kemudian itu cara ketiga adalah gunakan phrasing padat. Dan cara keempat yaitu gunakan interval yang besar. Nah, interval itu maksudnya adalah jarak antar nada ya. Jadi ini interval. Itu interval major second atau mayor 2, interval major third, interval perfect fifth. Jadi, dan ini interval oktav ya. Nah, coba kalau kita ambil yang sebelumnya, terus kita bikin melodi yang intervalnya lebih lebar. Oke, jadi misalkan cara membuat lagu bernuansakan semangat. Nah, itu menggunakan satu oktav ya. Meskipun contohnya mungkin nggak terlalu enak didengar karena ini saya sambil jalan, sambil cari. Mungkin kalau kita cari yang lebih enak seperti membuat lagu bernuansakan semangat ya. Dan itu kalau dinyanyikan memang interval yang lebih besar itu intinya dia menghadirkan energi yang lebih tinggi ya kan. Karena kalau dari tadi kita hanya berkutat di sekitar nada do sampai sol. Kalau kita pakai interval yang besar, kita menambahkan do sampai do di atasnya. Sehingga secara frekuensi pun itu sebenarnya ada perbedaan energi yang lebih luas, sehingga untuk telinga kita itu terdengar seperti energi yang lebih tinggi. Dalam arti energi itu diterjemahkan menjadi semangat atau kekuatan atau energi yang positif ya. Jadi kayak lagu-lagu yang isinya pesan-pesan yang positif atau semangat dan sebagainya. Jadi itu cara keempat, dan itulah 4 cara, salah satu dari sekian banyak cara. Salah 4 dari sekian banyak cara yang teman-teman bisa pakai untuk membuat lagu yang bernuansakan lebih semangat, yaitu skala mayor, menggunakan not yang lebih singkat dalam arti durasi, lalu menggunakan phrasing yang padat, yaitu memadatkan energinya, lalu juga menggunakan interval yang besar atau lebar, sehingga energinya lebih terasa atau terdengar untuk telinga orang yang awam. Oke, jadi itu adalah video singkat tutorial kali ini membahas tentang cara membuat lagu bernuansakan semangat.
Semoga itu menjawab pertanyaan teman-teman dan bisa membantu teman-teman membuat lagu-lagu yang lebih positif dan energetik. Oke, ini Andy Danianto dari mahirmenulislagu.com dan thank you for watching.